Ada nggak sih dari kalian yang akhir-akhir ini lagi capek dan penat banget buat ngejalanin hidup ini? Sedikit atau banyak, mood kalian akan balik lagi buat lebih semangat ngejalanin hidup ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di sini. Nah, di video kali ini aku mau ajakin kalian buat nge-review komik lokal Indonesia ya, yang berjudul Love Blob. Wah, kenapa judulnya Love Blob, Bang Dar? Jadi love ini tuh artinya cinta dan blob berarti adalah sebuah karakter. Jadi di sini Blob itu adalah seorang tokoh atau karakter yang jadi MC di sini. Wih, jadi MC. Jadi Blob ini tuh adalah seekor jelly gitu, teman-teman semua ya. Dan di bawah judul itu ada subjudulnya untuk para pencari dimanapun kalian berada. Wih, subjudulnya udah kayak sekelas motivasi, inspirasi, kayak quotes gitu ya. Ya ini emang komiknya tuh kayak quotes-quotes gitu yang bikin kalian jadi lebih semangat gitu teman-teman semua ya. Dan komik ini tuh adalah komik yang dibuat oleh @petualangan menuju sesuatu ya. Kalian bisa cekidot di Instagramnya @petualangan menuju sesuatu. Di situ ada beberapa postingan-postingan gitu ya teman-teman semua. Dan untuk komik ini sendiri diterbitin sama Rekomika. Rekomika adalah imprint dari penerbit Republika ya teman-teman semua. Untuk komik ini sendiri, ini adalah komik yang bentuknya tuh square ya. Kalau kalian lihat memang bentuknya nggak vertikal atau nggak horizontal, bentuknya square. Dan komik ini tuh masuknya adalah komik one shot. Jadi kalau kalian baca, ini ya udah selesai dari satu komik ini gitu ya. Dan komik ini itu adalah komik yang sekilas kayak komik apa ya, kayak Yonkoma gitu, kayak komik strip gitu teman-teman semua. Jadi satu lembar selesai, satu lembar selesai, satu lembar selesai. Jadi isinya kayak gitu-gitu aja sih. Tapi asik juga sih teman-teman semua. Dan untuk tampilan luarnya sendiri, komik ini tuh dibekali dengan cover UV spot ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada bagian yang ngedoff, bagian sininya ngedoff, tapi di bagian judulnya kayak meling-meling kan. Nah, ini pakai UV spot dan di punggung komiknya juga sama pakai UV spot. Di belakangnya pakai doff aja ya. Dan ini kalau kita buka di sini kayak ada capnya di sini, ini pakai emboss ya. Dan untuk komik ini sendiri tampilan depannya seperti ini. Sekilas kayak bukan komik ya, karena nggak ada bentuk-bentuk kartun atau karakter yang mewakilkan komik. Padahal di sini tuh sebenarnya ada. Jadi tokoh Blob ini tuh di sini teman-teman semua. Nah, ini sebenarnya tokoh Blobnya tuh yang ini ya. Ini bagian depannya, di bagian sampingnya di sini ada tulisan penerbitnya Rekomika ya. Ini Rekomika, ada tulisannya judulnya Love Blob, ada subjudulnya dan ada authornya. Nah, ini di bagian belakangnya ada sinopsisnya seperti ini. Untuk komik sekarang rasanya tuh kayak agak-agak kurang ya kalau cuma naruh ISBN di sini aja. Jadi di sini ada detail komiknya, ada ratingnya. Komik ini tuh masuk ke remaja ya, U13 ke atas. Dan untuk demografinya menurut Bang Dar juga masuk sih, baik cowok maupun cewek oke lah. Dan harganya di Pulau Jawa aslinya dijual dengan Rp79.000 aslinya ya. Tapi kemarin Bang Dar dapat harga yang sangat-sangat murah banget. Karena memang ini komik yang udah lumayan lama diterbitin ya teman-teman semua. Bang Dar dapat di Shopee. Nanti kalau kalian yang pengen beli bisa cekidot link yang Bang Dar taruh di deskripsi kalau masih ada bukunya ya. Oke, dan ini bagian depannya seperti ini lagi. Kita langsung buka aja seperti biasa. Untuk komik Indonesia, arah bacanya dari kiri ke kanan ya. Dan komik ini tuh masuk ke cetakan komik premium jelas banget karena ini isi kertasnya pakai kertas book paper teman-teman semua dan full color. Makanya harganya tadi hampir 80.000 ya. Oke, untuk dimensi komiknya ini tuh 16 kali 16 ya. Namanya juga komik square, kotak, jadi formanya sama. Kalau kita bandingin sama komik yang udah Bang Dar review segini ukurannya. Ini yang dari Ito Junji ya. Sorry. Segini ya. Tebelnya segini lah. Hampir sama kayak yang di komik Nyankis. Oke ya, kita langsung buka aja. Jadi komik ini tuh seperti judul aslinya sama, jadi nggak ada perubahan. Judul aslinya ya ini tadi, Love Blob. Love Blob untuk para pencari dimanapun berada. Ini pertama kali diterbitin tahun 2021 ya teman-teman semua. Dan ini bagian depannya ada tulisannya About This Book gitu ya. Dan ini tuh komiknya masuk genre apa Bang Dar? Kalau genrenya sih ini gimana ya? Masuk lebih ke tema sih ya. Temanya itu adalah komik yang kayak komik self improvement. Jadi bisa dibilang kayak mendidik kita ya, bisa masuk ke edukasi juga sih komiknya ya. Oke. Kita buka lagi. Nah, di sini ada biodata Blobnya. Ini tokohnya ada biodatanya. Jadi lumayan unik juga nih komik.
kayak ada biodata karakternya, bahkan di sini kayak ada pertanyaan kamu spesies apa yang terjadi pada kamu kalau kepanasan blob ya, dan lain-lainnya. Ini ada kayak kata-kata seperti ini. Nah, di sini juga ada daftar isinya ya teman-teman semua. Jadi ini ada buat this book, meet blob, untuk kamu yang sedang berada di tengah badai, untuk kamu yang sedang membutuhkan kehangatan, dan lain-lain. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak ada 5 bab gitu ya, 5 bab penting. Walaupun satu lembar ini tuh nanti bakal selesai, tapi ada garis besarnya tuh ada 5 bab penting gitu teman-teman semua ya. Walaupun di sini ada nomor daftar isinya, tapi di sini juga ada nomor halamannya. Kalau kalian lihat ada di pojok sini, dan ini rapi banget ya. Biasanya kalau komik-komik kan nggak bisa serapi ini ya. Di sini ada nomor halamannya di pojok sini. Nah, ini untuk kamu yang berada di tengah badai. Nanti di sini beda lagi teman-teman semua ya. Nih, halaman 37. Nanti di sini ada tulisannya beda lagi nih yang sebelah sini. Jadi ini ada judul per halaman. Judul per halamannya tuh beda-beda gitu teman-teman semua ya. Dan di sini nanti di bawahnya masih ada judul lagi. Ini untuk total halamannya lumayan tebel sih, tapi nggak tebel-tebel amat ya. Total halamannya ada berapa nih? Ada 116 halaman teman-teman semua ya. Lumayan lah ya, ada 100-an halaman. Oke. Di sini tuh panel-panelnya sangat mudah banget ya. Ini ada kisah-kisahnya, ada contoh ini bagian awal, hidup yang naik turun. Di sini tulisannya kehidupan yang naik turun. Ini ada yang berkata, jika aku tahu aku akan jatuh lagi, mengapa aku perlu mencoba? Tapi aku berpikir jika aku tahu aku akan naik lagi, mengapa tidak? Nah, seperti ini. Salah satunya contohnya seperti ini. Jadi panelnya sangat mudah banget, dan beberapa memang yunkoma seperti ini. Satu lembar isinya ada yang 4. Jadi kayak model hampir-hampir kayak komik strip gitu ya. Dan ini komiknya pakainya stylenya tuh bukan kartun ya. Memang sekilas kayak kartun. Tapi ada satu hal yang membedakan antara kartun sama bukan kartun ya. Nah, kalau sekilas kayak gini kan kartun, tapi ini kan lebih parah dari kartun ya teman-teman semua. Kalau kartun tuh walaupun kartun, memang objeknya kan kayak agak lembek gitu, tapi background-nya tuh kadang masih agak sesuai lah. Tapi ini tuh gambarnya tuh kayak sekilas bener-bener kayak terserah sama yang buat gitu ya. Contoh nih, atau mungkin kita punya kegelapan kita masing-masing. Kalau ngomongin tentang kegelapan, biasanya kan dalam penggambaran komik ya normalnya tuh semua style menggambarkan tentang dunia yang gelap dan lain-lain. Nah, bersama itu ya ada beberapa orang, tapi di sini tuh kayak semau yang bikin gitu ya. Jadi ketika aku sedang berada pada titik terendahku, nah ini kayak dicoret-coret kayak gini, ini seperti ini. Jadi ini komiknya tuh masuk ke style fan art ya teman-teman semua. Jadi bener-bener ekspresinya tuh bebas banget, nggak terikat sama style realism, semi kartun, semi realism, kartun dan lain-lain. Dan menurut Bang Dar juga pas sih kalau dibikin seperti ini, karena kalau kita bikin komik yang model self improvement ada quotes-quotesnya gitu, dibikin realism juga agak susah juga ya teman-teman semua. Dan pastinya kalau ada warnanya seperti ini tuh jadi lebih cocok gitu teman-teman semua ya. Untuk artworknya juga oke ya, walaupun sepertinya tuh kayak biasa-biasa, tapi bener-bener sesuai sama yang disampaikan. Jadi kalau dalam satu bab ini tuh materinya tentang apa, walaupun artwork sama art style-nya tuh nggak sesuai apa yang kita inginkan, tapi seolah yang buat ini tuh udah tahu bahwa materi yang disampaikan ini pasnya seperti ini gitu. Dan bener-bener dari setiap halaman ke halaman tuh bener-bener menginspirasi dan memotivasi banget. Jujur Bang Dar baca ini tuh kayak setiap helai, setiap lembar per lembarnya tuh kayak punya pesan-pesan yang bikin kita tuh jadi bikin lebih semangat buat jalanin hidup ini. Walaupun mungkin kita nggak di lagi posisi yang nggak enak, tapi bener-bener di sini tuh kayak isinya quotes-quotes gitu loh teman-teman semua. Dan walau dibilang komik, di sini tuh hampir nggak ada dialog-dialognya balon kata gitu ya. Jadi bener-bener kayak narasi-narasi teks seperti ini ya teman-teman semua modelnya. Nah, modelnya kayak gini. Contoh ini ya teman-teman semua yang judulnya Cinta yang Dapat Diperhitungkan. Seringkali aku mencari cinta yang besar. Nah, di sini dia mencari kan. Tapi kan gambarnya harus seperti cinta dari pasangan atau pengakuan dari idola. Tapi aku baru mulai menyadari kalau wujud cinta yang kecil pun dapat kuperhitungkan. Nah, contoh seperti ini. Jadi benar-benar setiap selembar-selembar di sini tuh mengandung banyak makna dan pesan banget gitu teman-teman semua ya. Kalau Bang Dar disuruh bandingin antara artwork sama teksnya tuh hampir-hampir sama ya. Jadi setiap satu kotak di sini tuh teksnya juga lumayan sama lah. Cuma karena ini satu kotaknya tuh teksnya lumayan padat seperti ini, ya kayak lebih dominan teksnya sih ya. Dan seperti yang tadi Bang Dar bilang, kok ini komik tapi bukan komik seperti yang kalian bayangin ya. Kalau kalian nyari komik yang gelut-gelut lah,
atau yang ada cerita romansanya, atau mungkin umumnya komik tuh kayak gimana sih, pasti ada balon kata, ada onomatopenya dan lain-lain. Ini bukan seperti itu ya, jadi ini lebih kayak ilustrasi tapi memang dibentuk kayak komik kotak-kotak seperti ini teman-teman semua ya. Dan kalau Bang Dar lihat tuh dari jalan ceritanya, dari story per story-nya tuh ini kayak sebuah kisah petualangan Blob gitu ya, walaupun nggak bisa dibilang ini juga masuk ke adventure, juga nggak bisa sih sebenarnya. Dan untuk patchingnya juga karena ini comic strip, jadi ya pastinya cepet banget ya teman semua. Dan jujur walaupun cuma Yonkoma ya, jadi cuma satu kotak seperti ini selesai, tapi alur ceritanya tuh enak banget buat diikuti, dan rasanya kayak nggak pengen cepet-cepet buat ngehentiin komik ini. Karena apa? Karena ya itu tadi, kadang satu lembar pertama ini tuh mengandung pesan yang maknanya tuh kalau kita terjemahin atau kita perpanjangin itu bakal panjang banget. Jadi kalau kita nemu satu di sini kayak rasanya udahlah, ini makna yang ini tuh gue simpen dulu, besok baca lagi saat kita kayak butuh recharge ya, kayak jiwa kita butuh dicas lagi gitu teman-teman semua ya. Dan terakhir untuk komik ini tuh gimana Bang Dar? Komik ini tuh pastinya cocok banget buat kalian yang pengen santai lah ya, pengen slow, pengen nyari suasana baru, pengen nyari gaya baru dalam membaca komik atau komik-komik dengan style baru ya. Ini komik cocok buat kalian. Dan tadi Bang Dar udah sampein di bagian depan, bagian awal video buat kalian yang mungkin gabut lah, kayak sumpek sama kehidupan ini, sumpek sama kehidupan kalian yang mungkin stuck aja, cobalah baca komik ini teman-teman semua. Ini komik walaupun terbitnya udah lama, masih ada kok di online, dan lumayan lah buat koleksi kalian. Dan pastinya bukan hanya sebuah komik yang layak buat dikoleksi ya, tapi juga ada komik yang rasanya tuh kayak ada makna, ada pesan yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil dari sebuah komik ini gitu teman-teman semua ya. Dan pastinya komik ini tuh juga nggak bakalan cocok ya buat kalian yang nyari komik buat jadi teman bacaan senggang, atau maksudnya tuh nyari komik-komik fighting dan ada jalan ceritanya, ya pastinya nggak cocok. Ini komik yang sekilas tuh kayak buku lah ya, buat nyari-nyari informasi, nyari ilmu di sini gitu ya. Dan terakhir untuk kesimpulan skornya, untuk komik ini tuh gimana cara skornya? Karena ini tuh komiknya komik fine art ya, jadi Bang Dar kasih nilai 7,5 ya teman-teman semua. Jadi kalau kita nyari jelek atau bagusnya, jelas ini fine art itu kastanya masih berada di bawah kartun ya. Cuma karena keunikannya ini yang bikin komik ini tuh jadi lebih keren lah ya, uniknya dari artbox-nya gitu ya. Kemudian untuk ceritanya juga oke, simple, padat, tapi langsung ngena ya. Cerita dari komik ini, dari perlembar-perlembarnya, Bang Dar kasih nilai 8 sih ya. Kemudian untuk panel-panelnya, kemudian baca komiknya ini juga sangat mudah banget, karena sangat simpel banget. Bahkan orang yang nggak baca komik pun, orang yang suka baca buku, belum pernah baca komik pun, baca ini juga pasti langsung bisa gitu teman-teman semua ya, karena simpel seperti ini ya. Dan terakhir untuk covernya, Bang Dar kasih nilai segini ya. Dan jadi total semua nilainya untuk buku Love Blob, karyanya Petualangan Menuju Sesuatu, ini Bang Dar kasih nilai segini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, sampai jumpa lagi. Salam books lovers, bye!